Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal muslimun, يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan memuji Allah tabaraka wa taala. Dialah zat yang senantiasa mencurahkan segala kenikmatan kepada kita semuanya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan kepada kita kaum muslimin, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada generasi umat ini yang senantiasa istiqomah di atas Islam dan senantiasa meniti jalan sunnahnya. Di atas mimbar ini tidak lupa khatib berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, tidak ada bekal yang paling baik untuk menempuh perjalanan menuju kampung akhirat selain bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayuhal ikhwah, dalam kehidupan dunia ini tentu kita semuanya menyadari betul bahwasanya tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah terjebak dalam bisikan syaitan. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ungkapan ini, pernyataan ini bukan datangnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maknanya benar. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi SAW dari Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu bersalah, setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita berbicara tentang dosa, saudaraku, ketahuilah bahwasanya ada satu jenis dosa yang mana dosa ini lebih besar daripada zina. Dosa ini lebih besar daripada minum khamar. Dosa ini bahkan lebih besar daripada membunuh. Bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya setelah syirik. Dosa apakah itu jemaah sekalian? Ya, sebagian orang tua kita mendapati ketika ada anaknya atau bagian dari anggota keluarganya berzina, ia berikan sanksi yang sangat tegas. Ia asingkan, ia kucilkan, ia keluarkan daripada rumahnya. Tidak lagi dianggap sebagai bagian dari anggota keluarganya, karena dianggap sebagai aib. Tapi untuk dosa yang satu ini, begitu banyak kaum muslimin meremehkannya, seakan-akan perkara ini merupakan perkara yang ringan. Lalu dosa apakah itu jemaah sekalian? Tak lain adalah dosa meninggalkan sholat. Cukuplah sebagai bukti akan besarnya dosa meninggalkan sholat ini jamaah sekalian, yang mana para ulama
keislaman seseorang diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan mayoritas ulama menyatakan bahwasanya seseorang yang sengaja meninggalkan salat, meyakini bahwa salat tidak wajib baginya, maka ia telah keluar dari agamanya dan berhak pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan hukum had kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian kami dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, meyakini bahwa salat tidak wajib baginya, maka ia telah kafir. Jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya salat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Dan ini merupakan dakwah yang pertama kali dibawakan oleh Rasulullah. Dakwah yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah tauhid, yakni salat jamaah sekalian. Wahia imaduddin, dan salat ini merupakan tiangnya agama. Layaknya bangunan tanpa tiang jamaah, maka bangunan tersebut akan roboh, akan hancur. Begitupun juga dengan agama tanpa salat, maka agama seseorang akan rusak, akan hancur. Dan ketahui saudaraku, bahwasanya perintah salat ini merupakan perintah yang amat sangat spesial. Bagaimana tidak spesial, bagaimana tidak istimewa jemaah sekalian, yang mana satu-satunya perintah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW tidak melalui perantara malaikat Jibril adalah perintah salat, berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Hal ini menunjukkan betapa ibadah salat ini merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang amat disayangkan begitu banyak kaum muslimin yang masih meremehkan perkara ini jemaah sekalian. Oleh karenanya untuk saudara-saudaraku sekalian yang mungkin masih senantiasa melalaikan salat hingga keluar daripada batas waktunya, atau bahkan meninggalkan sama sekali salat, menjadikan hanya salat Jumat sebagai salatnya, maka bersegeralah taubat kepada Allah, perbaiki salat-salat Anda jemaah sekalian. Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ketika di pagi hari masih mengenakan kancing baju sendiri, pulang-pulang kancing bajunya dibuka oleh orang-orang yang hendak memandikan jenazahnya. Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ketika pagi hari masih dalam keadaan segar bugar, pulang-pulang ditandu jenazahnya oleh orang-orang yang hendak menguburkan jenazahnya. Oleh karena jemaah sekalian, perhatikan salat Anda, perhatikan kehusyuan waktu-waktu salat Anda, perhatikan anak dan istri Anda. Jika Anda seorang pemimpin, maka perhatikan anak buah Anda, perhatikan anggota Anda. Jangan sampai membuat sistem yang menyulitkan seseorang untuk melaksanakan salat jemaah sekalian. Lihatlah bagaimana penghuni neraka ketika ditanya, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Sekali lagi jemaah sekalian, perhatikan salat Anda, perhatikan kehusyuan salat Anda, perhatikan tumaknina dalam salat Anda, perhatikan waktu-waktu salat Anda. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang salat. Orang salat seperti apa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu adalah orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salat. Para ulama mengklasifikasikan ke dalam dua. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa menunda-nunda waktu salat hingga keluar daripada waktunya, dan lalai yang kedua, mereka yang tidak khusyuk dalam salatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba yaitu salatnya. Maka perhatikan ini saudaraku, dan wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid atau di tempat-tempat di mana ditegakkannya salat berjamaah sekalian. Sungguh begitu banyak dalil-dalil yang menyatakan hal yang demikian. Perintah untuk wajibnya seorang muslim melaksanakan ibadah salat di tempat salat
yang didirikan berjamaah yaitu masjid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah." Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mereka tetap mendirikan salat. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida," barang siapa yang mendengar seruan adzan, "falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar seruan adzan kemudian dia tidak pergi melaksanakan salat berjamaah, maka tidak ada solat baginya kecuali ada uzur. Dan kita tahu jemaah sekalian bahwasanya uzur dalam solat yaitu ketika sakit untuk tidak solat berjamaah di masjid, ketika sakit, ketika hujan, ketika safar, dan ketika ada uzur-uzur lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, saudaraku, datang seorang buta kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seorang yang buta, tidak ada yang dapat menuntunku untuk pergi ke masjid. Adakah rukhsah, adakah keringanan untukku untuk tidak mendatangi solat berjamaah di masjid?" Maka apa kata Rasulullah? "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengar seruan adzan? Maka orang buta tersebut menjawab, "Na'am, ya Rasulullah, aku mendengarnya." Maka apa kata Rasulullah SAW? "Fa'ajib." Maka jawablah, pergilah bersama barisan kaum muslimin, salatlah berjamaah bersama mereka. Di dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW mengancam seseorang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah di masjid akan membakar rumah-rumah mereka. Cukuplah dalil ini jemaah sekalian yang menjadikan dasar atau pendalilan akan wajibnya melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi kaum muslimin, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu